Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan ada dan hadir dalam ibadah ini. Engkau akan mempergunakan ibadah online ini di PD Ripka sebagai cara Tuhan untuk melawat kami satu persatu. Kami pastikan siang hari ini tidak ada satupun di antara kami yang akan dilewatkan Tuhan. Kami semua akan sama-sama diberkati. Kami semua akan melihat Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan memberkati kami anak-anak-Nya. Sekarang berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, senang Shalom. bisa jumpa kembali dalam ibadah online PD Karipka ini. Saya yakin dan percaya semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia dan lepas kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-7, 8, 9, dan 10. Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini yang demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Garis bawahi kalimat di ayat yang ke-7 yang berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tema khotbah saya pada siang hari ini adalah diurapi dan menang. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dan memperhatikan firman Tuhan yang berkaitan dengan pengurapan, maka arti dari pengurapan itu, urapan ilahi itu adalah pencurahan kuasa Tuhan dalam diri seseorang sehingga dia mengalami sebuah lompatan kehidupan, terobosan, dan bahasa sederhananya adalah dia bisa melihat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada bisa menjadi ada. Dia melihatnya, itu bukan karena hebatnya, bukan karena kuatnya, tapi karena ada Tuhan yang melakukannya. Dalam hidup kita, kita bisa mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan hanya tenaga, tetapi juga kuasa. Kalau saudara baca di dalam Lukas 9 ayat yang pertama, di sana dikatakan, lalu Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Apa artinya tenaga? Tenaga artinya adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu, apa artinya kuasa? Kuasa artinya kekuatan yang diberikan Tuhan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Untuk mengangkat tab ini, maka saya tidak perlu berdoa meminta hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, meminta petir menyambar-nyambar turun dari langit sehingga saya baru bisa mengangkat tab ini. Karena saya sudah diberikan tenaga, saya bisa mengangkatnya dengan mudah. Lalu, apa artinya kuasa? Kuasa adalah kekuatan yang diberikan untuk kita bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dalam Lukas 9 ayat 1 itu dikatakan, lalu mereka mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, ya, tidak hanya dibutuhkan tenaga, tetapi kita harus mengalami lompatan kekuatan, yaitu namanya kuasa. Kuasalah yang membuat kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita mempelajari tentang orang yang menang, saudara, kemenangan itu bukan ada di pihak orang yang punya uang saja. Kemenangan itu bukan hanya ada di pihak orang yang hebat saja, orang yang kuat saja. Tetapi saya mau katakan buat saudara, sesuai dengan Alkitab menyatakannya, bahwa orang yang menang juga adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Pengurapan itu berbicara tentang kekuatan khusus. Pengurapan itu berbicara tentang
kuasa ilahi yang ada dalam diri kita. Saudara boleh bukan pelayan mungkin, saudara hidup dalam dunia kerja, saudara hidup dalam dunia kantor, office saudara masing-masing, saudara ada di meja kerja saudara masing-masing. Tetapi ketika pengurapan Tuhan itu ada pada saudara, maka sekalipun kita hidup dalam dunia sekuler, maka kekuatan kuasa ilahi itu membuat kita melesat maju dan tidak ada yang bisa menyetopnya. Daud pernah berkata, "Kukalahkan musuh dan melompat tembok." Bapak Ibu Saudara tahu apa artinya melompat tembok dalam sebuah pertempuran? Arti dari melompat tembok dari sebuah pertempuran adalah ketika tembok diruntuhkan, ketika kita bisa melompat dan mengejar segala impian, segala hal yang ada dalam hidup kita, maka kita bisa lari sekencang-kencangnya dan Tuhan memberkati kita. Nah, hari ini saudara, apa yang dimaksud dengan orang yang diurapi? Orang yang diurapi dan menang adalah orang yang rendah hatinya. Garis bawahi kalimat rendah hati. Ketika Yesus dikatakan dalam Markus pasal yang keempat, dia di sana dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk membebaskan para tawanan, untuk memperkaya orang yang miskin, dan memberikan pembebasan bagi banyak tawanan." Saudara perhatikan di sini, ketika Yesus mendapatkan pengurapan itu, maka dalam benang merahnya, dia menjadi orang yang merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Saudara terkasih di dalam Tuhan, seorang yang diurapi adalah seorang yang mau merendahkan dirinya, lalu mempersilahkan Tuhan melakukan hal-hal besar dalam hidupnya. Kalau kita belajar tentang kerendahan hati, maka seringkali ya kata orang dunia, orang yang rendah hati itu harus bisa seperti keset, ya biar diinjak-injak tapi masih tetap bisa bilang welcome. Ya, kita jadi orang rendah hati itu kadangkala ngalah bukan karena kita salah, ya. Mempersilahkan orang lain tidak sikut sana sikut sini bukan karena kita nggak bisa, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu juga mengerti kerendahan hati kita di hadapannya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, dikatakan dalam ucapan bahagia, salah satunya adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang miskin ini dikatakan berbahagia, maka kita seringkali berpikir, di mana bahagianya? Bukankah miskin itu tidak enak? Bukankah miskin itu susah? Miskin itu tidak punya uang? Kenapa dikatakan berbahagia? Kalau perhatikan kalimatnya dalam ucapan berbahagia itu. Kalimatnya adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang penting bukan miskinnya. Yang menjadi perhatian bukan miskinnya, tetapi yang menjadi intinya adalah dia di hadapan Tuhan. Dia berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan. Tuhan melihat dia. Sehingga sekalipun kita mengalami susah, keadaan kita sulit, kalau kita melihat Tuhan yang besar, maka kita bisa berkata, sesungguhnya aku bukan punya masalah yang besar, tapi aku punya Tuhan yang besar dalam kehidupanku. Nah, inilah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, saudara. Sehingga hari ini, mungkin engkau melihat ada temanmu, ada kolegamu, mereka sepertinya berkejar-kejaran. Mereka memakai, ya kalau orang renang biasanya dikatakan gaya katak gitu ya. Sikut sana, tendang sana, sikut sana, tendang sana, sikut sana, tendang sana. Tetaplah rendah hati. Kalau engkau rendah hati, maka lambat laun pengurapan Tuhan itu ada di atas kepalamu. Saudara, orang yang diurapi Tuhan, walaupun ia menjadi orang yang melihat banyak tantangan, tidak sulit baginya untuk melihat jalan yang akan dibukakan Tuhan. Kuasa itu berbicara tentang hal-hal yang melampaui kekuatan kita. Dan ketika Yesus dikatakan, sebab roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku. Itu adalah tanda bahwa kerendahan hati menjadi landasan dari semua hal-hal besar yang dia lakukan dalam kehidupannya. Bagi orang yang diurapi, ya sekalipun doanya seperti tidak dijawab, dia tetap yakin. Saudara, pernahkah saudara belajar tentang saat-saat doa Yesus tidak dijawab? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, ya Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu.
Saudara tahu apakah surga menjawab? Surga tidak menjawab doa Yesus. Ya. Lalu apakah surga salah? Surga tidak pernah salah, saudara. Ketika Yesus doanya tidak dijawab, dia menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini bukan karena Tuhan tidak baik ketika dia tidak menjawab doa kita. Ketika dia tidak menjawab doa kita, bukan karena dia tidak adil, bukan karena dia tidak mengasihi saudara, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika Yesus secara manusia, dia berdoa lalu doanya tidak dijawab oleh surga, maka ini menjelaskan kepada kita, kalau kita juga mengalami hal yang sama, ingat Yesus, ingat Dia, ingat Tuhan. Ketika Dia menjadi manusia, tidak semua permintaan itu dikabulkan oleh Tuhan, tetapi intinya Tuhan tetap turut bekerja dalam melakukan kebaikan dalam hidup kita. Lalu apa yang terjadi? Alkitab menceritakan Yesus merendahkan dirinya, tetap mengikuti format surga, tetap mengikuti karya keselamatan yang telah ditetapkan. Dia melakukannya. Alkitab mengatakan dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Saudara terkasih dalam Tuhan, kelihatannya ya, dunia mengolok-olok kekalahan Yesus ketika mati di kayu salib. Tapi lihat, surga tidak pernah salah, saudara. Dalam kemuliaan yang besar, kita semua diselamatkan lewat kerendahan hati dan pengurapan yang dia dapatkan dari Tuhan. Sehingga doa saya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang yang selalu menjaga jalanmu dengan kerendahan hatimu, dan lihat urapan demi urapan yang akan dia curahkan dalam kehidupan. Engkau akan melesat maju, engkau akan maju dan bukan mundur, engkau akan naik dan bukan turun, engkau akan diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lalu yang kedua, apakah dan gambaran seperti apakah seorang yang diurapi itu? Seorang yang diurapi adalah gambaran seorang yang membuka hatinya untuk Tuhan. Saudara perhatikan ketika Mazmur 113, 33 ayat 1, 2, 3 mengatakan, bahwa urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Perhatikan, urapan itu mengalir dari kepala, janggut, dan jubah. Ini adalah gambaran orang-orang yang mau berbagi dalam hidupnya. Ketika Daud dipilih oleh Samuel, ketika dia diurapi sebagai seorang raja menggantikan Saul, pada waktu itu Isai menunjukkan semua anak-anaknya yang hebat. Tetapi Tuhan berkata, satu orang pun tidak ada yang aku pilih di antara mereka. Lalu Tuhan berkata, tanyalah kepada dia, apakah ia masih memiliki seorang anak yang lain? Lalu Isai ditanya oleh Samuel, apakah ada anakmu lagi selain ini? Lalu Isai berkata, masih ada anak yang bungsu, dia sedang mengembalakan domba. Lalu kemudian Samuel berkata, panggil anak itu, karena aku tidak akan mengurapi apa-apa sebelum dia datang ke tempat ini. Pada waktu Daud datang, saudara, mukanya kemerah-merahan, lalu Tuhan berkata, dialah yang aku pilih. Urapilah dia sebagai Raja Israel. Lalu Alkitab menjelaskan kisah tentang Daud. Banyak hal yang Daud lakukan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Pengurapan lepas pengurapan dia terima, sehingga kemenangan lepas kemenangan pun dia alami dalam kehidupannya. Ketika dia mengalahkan Goliat, ketika dia dipakai Tuhan karena dia suka memuji, ketika itu Saul seringkali mengalami kerasukan setan, dia mengalami kerasukan roh, lalu penasehatnya berkata, ada seorang Israel yang pandai memainkan kecapi, panggillah dia agar roh jahat itu pergi. Daud dipanggil, roh jahat itu pergi ketika dia menaikkan pujian lewat kecapinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah pengurapan yang Tuhan menyatakan dalam hidup saudara. Pengurapan yang mengalir dalam diri saudara, yang bermula dari saudara mau bukan hanya rendah hati, tetapi saudara juga memiliki sifat karakter dan keinginan, selalu ingin berbagi dengan banyak orang. Apa yang kita bisa bagikan? Kita bisa bagikan nasihat, kekuatan, firman. Kita juga bisa bagikan berkat. Kita juga bisa bagikan bantuan, sokongan, dukungan kepada banyak orang. Dan ketika hal itu ada dalam hidupmu, maka engkau menjadi orang-orang yang bagaikan Mazmur 133 yang dikatakan, bahwa urapan yang ada di atas kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun.
mengalir pengurapan itu karena engkau menjadi orang-orang yang berbagi, menjalin hubungan, dan mendukung satu dengan yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengurapan itu membutuhkan kapasitas yang besar, bukan hanya hubungan dengan Tuhan, tetapi juga kerelaan dirimu untuk bersatu padu dengan banyak orang, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling bergabung di dalam Tuhan seperti ini. Jika doa saya buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang mendapatkan pengurapan itu. Karena kita rendah hati, karena kita mau berbagi dan mendukung satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana gambaran seorang yang diurapi itu? Gambaran seorang yang diurapi itu adalah gambaran seorang yang mau membuka hatinya untuk Tuhan. Hari ini, jika engkau mau mengalami terobosan dalam hidupmu, tidak ada pilihan lain kecuali engkau mau membuka hatimu untuk Tuhan. Hari ini saatnya engkau membuka hatimu selebar-lebarnya dan mempersilahkan Tuhan masuk dalam hidupmu, beracara dalam hidupmu, dan membuat engkau melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang kita hadapi dalam pandemi ini. Kita tidak bisa hanya menghadapinya dengan tenaga saja. Kita perlu kuasa, kita perlu pengurapan. Doa saya dari tempat ini, dalam hidupmu, engkau memiliki pengurapan itu. Pengurapan sebagai pemimpin mungkin di tempat kerjamu. Pengurapan sebagai pekerja mungkin di tempat kerjamu. Pengurapan sebagai karyawan mungkin di tempat kerjamu. Pengurapan dalam terobosan-terobosan ekonomimu, usahamu. Dan Alkitab berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sehingga terimalah urapan, terimalah kemampuan ilahi, terimalah kekuatan ilahinya dalam kehidupanmu untuk bisa mengalami terobosan lepas terobosan. Bagi kita orang yang percaya bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang sukar untuk dilakukan bersama dengan Dia. Sehingga kalimatnya di dalam Mazmur 20 ayatnya yang ke-7 sampai 10 dikatakan, Dia menjawab dari surganya yang kudus. Kalau orang mendapatkan perhatian Tuhan, orang karena rendah hatinya, karena berbaginya, karena membuka hatinya untuk Tuhan, lalu mendapatkan urapan, saudara. Alkitab berkata, Tuhan itu selalu menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tangan kanannya berbicara tentang hal-hal yang rohani. Tangan kanannya berbicara tentang hidup dalam Tuhan. Lalu kemudian orang itu ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bagi orang yang diurapi Tuhan, kita tidak gampang jatuh. Kita tidak gampang tergeletak. Kita menjadi orang-orang yang bermegah karena hal ini, karena ada Tuhan yang mendukung dan menyokong kita. Tangannya, Dia topang kita dengan tangan kanannya. Lalu ayat yang selanjutnya berkata, Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Bagi kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan, saudara, kadangkala kita membutuhkan urapan itu. Berdoalah untuk meminta pengurapan dari Tuhan, untuk engkau bisa melakukan tugas-tugasmu. Jangan hanya berdoa, minta uang, minta berkat, minta jalan, minta terobosan. Mintalah pengurapan. Sepanjang saya melayani Tuhan, sepanjang itulah saya memohon Tuhan urapi saya. Jika urapan khusus sebagai seorang hamba Tuhan itu, saya merasakannya mengalir dalam hidup saya. Apa saja yang saya lakukan, saya melihatnya sepertinya bukan kekuatan saya sendiri, tapi ada kuasa ilahi yang bekerja dalam saya. Begitu juga saudara. Kalau saudara tidak mampu, kalau saudara putus asa, kalau saudara depresi, frustasi terhadap pekerjaan, usaha, masa depan saudara, hari ini saatnya saudara minta pengurapan itu. Sehingga pengurapan itu diberikan dalam hidupmu, dan lihat, bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang sering kali berbagi, seperti Harun dari kepala, janggut, dan jubah, lalu bagi orang yang membuka hatinya untuk Tuhan, bagi orang itulah pengurapan itu diberikan dalam kehidupan kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kamilah orang-orang yang melihat Tuhan dan firman-Nya dinyatakan pada siang hari ini. Kami tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Firman-Mu berkata bahwa Engkau memberikan tenaga, bahkan bukan hanya tenaga, tetapi kuasa kepada kami. Bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan, Engkau sendiri berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa inilah Tuhan yang kami perlukan. Pengurapan inilah yang kami perlukan, agar dalam keadaan ini, dalam pandemi ini, kami menjadi orang-orang yang tetap berjalan dalam hidup dengan kekuatan yang besar, yaitu kekuatan ilahi. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam memiliki hal-hal yang besar dalam pekerjaan dan ekonomi kami. Kami gantungkan hidup kami. Kami mohon pengurapan-Mu turun atas kami semua ya Bapa. Kami tidak ada apa-apanya. Firman-Mu berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terima kemenangan, sebab sekarang aku tahu kata firman-Mu, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.